Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang minyak bumi. Yang pertama, pengertian minyak bumi. Minyak bumi atau dikenal dengan petroleum yang berasal dari bahasa Latin yaitu petra yang berarti batuan dan oleum yang berarti minyak. Minyak bumi merupakan suatu cairan kental yang berwarna coklat sampai hitam atau kehijauan yang mudah terbakar dan berbau kurang sedap, yang berada di lapisan atas dari beberapa area di kerak bumi. Minyak bumi merupakan campuran kompleks dari senyawa hidrokarbon. Minyak bumi berasal dari pelapukan sisa-sisa organisme, sehingga minyak bumi disebut dengan bahan bakar fosil. Karena proses pembentukan minyak bumi yang memakan waktu ribuan sampai jutaan tahun, minyak bumi merupakan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Pembentukan minyak bumi. Minyak bumi terbentuk dari jasad renik yang berasal dari hewan atau tumbuhan yang sudah mati. Kemudian, jasad renik tersebut terbawa air bersama lumpur dan pasir mengendap di dasar laut. Nah, lapisan yang berwarna coklat ini merupakan jasad renik yang mengendap di dasar laut. Selanjutnya, akibat pengaruh waktu yang mencapai ribuan bahkan jutaan tahun, akan timbul lapisan-lapisan baru di atas lapisan jasad renik yang sudah mati tersebut. Nah, lapisan-lapisan ini akan menimbulkan tekanan yang besar, dan akibat temperatur tinggi dari dalam perut bumi, maka jasad renik tadi berubah menjadi minyak atau gas. Nah, yang tadi lapisannya berwarna coklat, ini berubah menjadi warna hitam. Nah, ini merupakan minyak atau gas yang terbentuk. Selanjutnya, lumpur yang bercampur dengan jasad renik tersebut kemudian berubah menjadi batuan sedimen berpori. Nah, ini merupakan gambaran batuan sedimen berpori. Sedangkan minyak dan gas akan bergerak ke tempat yang tekanannya lebih rendah dan terakumulasi pada daerah perangkap atau trap yang merupakan batuan kedap. Nah, di sini karena perbedaan berat jenis, maka gas akan selalu berada di bagian paling atas, minyak berada di tengah, dan air memiliki massa jenis atau berat jenis yang paling besar berada di lapisan paling bawah. Selanjutnya, komposisi minyak bumi. Minyak bumi tersusun atas beberapa komponen. Yang pertama, hidrokarbon dengan kadar 90-99%. Hidrokarbon yang menyusun minyak bumi ini contohnya adalah alkana, sikloalkana, dan senyawa aromatik. Komponen kedua yaitu senyawa belerang dengan kadar 0,07-7%. Senyawa belerang yang terkandung dalam minyak bumi contohnya tioalkana dan alkanatiol. Komponen ketiga yaitu senyawa nitrogen dengan kadar 0,01-0,9%. Senyawa nitrogen yang terkandung dalam minyak bumi contohnya adalah pirol. Komponen keempat yaitu senyawa oksigen dengan kadar 0,01-0,4%. Senyawa oksigen yang terkandung dalam minyak bumi biasanya dalam bentuk asam karboksilat, contohnya asam naftenat. Komponen yang terakhir atau yang kelima itu adalah senyawa organologam dengan kadar sangat sedikit, contohnya vanadium dan nikel. Setelah mengetahui tentang pembentukan minyak bumi, selanjutnya kita akan membahas tentang bagaimana cara pengolahan minyak bumi. Pengolahan minyak bumi yang pertama yaitu dilakukan kegiatan eksplorasi. Kegiatan eksplorasi merupakan kegiatan yang dilakukan untuk menemukan letak cadangan minyak bumi. Eksplorasi ini dilakukan dengan beberapa tahap. Yang pertama, studi geologi. Studi geologi dilakukan untuk memahami struktur dan susunan batuan di lapisan bawah permukaan. Dari hasil studi ini, maka dapat diketahui area yang perlu dikaji lebih lanjut.
Yang kedua, studi geofisika. Studi geofisika merupakan langkah lanjutan setelah studi geologi, dilakukan untuk mengetahui sifat fisik batuan mulai dari permukaan hingga kedalaman beberapa kilometer di bawahnya. Nah, metode yang digunakan dalam studi geofisika yaitu adalah survei seismik. Nah, melalui kegiatan seismik ini, keadaan di bawah tanah dapat direkonstruksi menjadi gambar 2 dimensi maupun 3 dimensi. Berdasarkan hasil interpretasi gambar, jika ditemukan lapisan yang berpotensi menyimpan cadangan minyak bumi, maka selanjutnya akan dilakukan kegiatan eksploitasi. Berikut gambaran kegiatan survei seismik. Para ahli mempersiapkan alat pembangkit gelombang suara atau getaran. Lalu alat tersebut ditembakkan ke bawah laut atau tanah. Kemudian gelombang suara tersebut akan dipantulkan kembali oleh setiap lapisan bebatuan yang dilaluinya. Pantulan tersebut akan ditangkap oleh sensor dan dianalisis dengan bantuan komputer untuk memperoleh peta struktur bebatuan di bawah tanah tersebut. Nah, ini merupakan contoh gambaran hasil dari kegiatan survei seismik. Tahapan selanjutnya, setelah proses eksplorasi dan ditemukan lokasi cadangan minyak bumi, maka akan dilakukan eksploitasi. Eksploitasi merupakan kegiatan yang dilakukan untuk mengambil minyak bumi dari lokasi ditemukannya cadangan minyak bumi. Kegiatan utama dari eksploitasi adalah pengeboran dan membangun sumur-sumur minyak bumi. Pengeboran dapat dilakukan di daratan maupun di tengah laut, tergantung pada lokasi ditemukannya cadangan minyak bumi. Setelah dilakukan pengeboran, minyak bumi diangkat naik menuju daratan menggunakan bantuan pompa. Nah, ini contoh pengeboran yang dilakukan di tengah laut. Tahapan selanjutnya, setelah proses eksploitasi dan minyak bumi berhasil dinaikkan ke daratan, adalah pemisahan. Minyak bumi biasa ditemukan bersama dengan gas alam. Nah, minyak bumi yang berhasil diangkat menuju daratan tadi selanjutnya dialirkan menuju separator untuk memisahkan antara minyak bumi, gas, dan air. Minyak bumi yang telah dipisahkan dengan gas alam disebut dengan minyak mentah. Nah, minyak mentah ini kemudian dialirkan menuju tangki penyimpanan untuk diolah lebih lanjut pada kilang minyak. Minyak mentah merupakan campuran kompleks dari senyawa hidrokarbon. Minyak mentah dapat dipisahkan komponen-komponennya berdasarkan perbedaan titik didih melalui proses distilasi bertingkat. Hal ini berdasarkan dari sifat fisik hidrokarbon ya. Semakin banyak jumlah atom karbonnya, maka semakin tinggi titik didihnya. Nah, destilasi bertingkat ini merupakan suatu metode pemisahan komponen campuran berdasarkan perbedaan titik didih. Dalam proses destilasi bertingkat ini, minyak mentah tidak dipisahkan menjadi komponen-komponen murni, melainkan dipisahkan ke dalam fraksi-fraksi yang mempunyai kisaran titik didih tertentu. Hal itu dikarenakan jenis komponen hidrokarbon begitu banyak dan isomer-isomer hidrokarbon mempunyai titik didih yang berdekatan. Berikut merupakan gambaran proses dari destilasi bertingkat minyak mentah. Yang pertama, minyak mentah dipanaskan dalam boiler menggunakan uap air bertekanan tinggi sampai suhu berkisar 400-600 derajat Celcius. Uap minyak mentah yang dihasilkan kemudian dialirkan ke bagian bawah menara atau tanur destilasi. Nah, di sini terjadi pemanasan minyak mentah, kemudian dialirkan ke bagian bawah menara destilasi. Nah, di dalam menara destilasi, uap minyak mentah bergerak ke atas melewati pelat-pelat atau tray. Nah, ini merupakan pelat-pelat. Setiap pelat memiliki banyak lubang yang dilengkapi dengan tutup gelembung atau bubble cap yang memungkinkan uap lewat. Nah, ini merupakan bubble cap. Nah, dalam pergerakannya, uap minyak
mentah akan menjadi dingin. Sebagian uap akan mencapai ketinggian di mana uap tersebut akan terkondensasi membentuk zat cair. Zat cair yang diperoleh dalam suatu kisaran suhu tertentu ini disebut fraksi. Fraksi yang mengandung senyawa dengan titik didih tinggi akan terkondensasi di bawah menara distilasi, sedangkan fraksi senyawa-senyawa dengan titik didih rendah akan terkondensasi di bagian atas menara distilasi. Nah, dari proses distilasi bertingkat ini dihasilkan beberapa fraksi. Yang pertama yaitu fraksi gas. Fraksi gas ini merupakan fraksi dengan titik didih yang paling rendah, yaitu 20 derajat Celcius. Nah, fraksi gas ini berguna sebagai bahan bakar pemasak, yaitu gas LPG. Selanjutnya, pada titik didih 30 derajat Celcius dihasilkan fraksi petroleum ether, yaitu berfungsi sebagai pelarut organik atau dry cleaning. Selanjutnya, pada suhu 150 derajat Celcius dengan atom karbon 5 sampai atom karbon 12 dihasilkan fraksi bensin yang berguna sebagai bahan bakar kendaraan bermotor. Selanjutnya, pada suhu 200 derajat Celcius dengan atom karbon 12 sampai 18 dihasilkan fraksi kerosin yang berguna sebagai bahan bakar kompor minyak, yaitu atau minyak tanah, dan juga dihasilkan aftur sebagai bahan bakar pesawat. Selanjutnya, pada suhu 300 derajat Celcius dengan jumlah atom karbon di atas 16 dihasilkan gel petroleum atau pelumas. Nah, pelumas ini berguna sebagai pelumas mesin kendaraan. Selanjutnya, pada suhu 300 derajat Celcius dengan jumlah atom karbon di atas 20 dihasilkan parafin. Nah, parafin ini dapat dimanfaatkan untuk lilin dan korek api serta seni pahat, dan juga dapat dimanfaatkan untuk membatik. Selanjutnya, pada suhu 400 derajat Celcius dengan jumlah atom karbon di atas 25 dihasilkan residu. Nah, residu ini merupakan dapat dimanfaatkan sebagai bahan baku industri atau juga dapat dimanfaatkan sebagai aspal. Setelah tahap pemisahan yang dilakukan dengan distilasi bertingkat pada kilang minyak, selanjutnya dilakukan tahap konversi. Tahap konversi ini merupakan proses untuk mengubah struktur dan ukuran senyawa hidrokarbon. Proses konversi bertujuan untuk memperoleh fraksi-fraksi yang secara kuantitas dan kualitas sesuai dengan kebutuhan dan persyaratan pasar. Misalnya, fraksi bensin hasil distilasi umumnya memiliki nilai oktan yang rendah, maka perlu dilakukan konversi pada fraksi bensin untuk mengubah molekul dengan rantai C lurus menjadi molekul dengan rantai C bercabang untuk meningkatkan kualitas bensin. Proses konversi dapat dilakukan dengan beberapa cara. Yang pertama, cracking. Nah, cracking merupakan proses pemecahan molekul hidrokarbon besar menjadi molekul-molekul hidrokarbon kecil. Nah, proses cracking ini dapat dilakukan dengan thermal cracking, yaitu dengan pemanasan pada suhu yang tinggi, catalytic cracking, yaitu dengan bantuan katalis, dan hydrocracking, itu dengan bantuan atom hidrogen. Contohnya ada C30H62, itu dapat diubah menjadi C7H16 ditambah C9H18 ditambah C4H8 tambah C10H20. Nah, jadi C30H62 ini dapat dipecah menjadi senyawa-senyawa berikut ini, di mana C7H16 merupakan senyawa penyusun bensin. Proses konversi yang selanjutnya yaitu reforming. Reforming adalah proses pengubahan struktur molekul rantai hidrokarbon yang memiliki kualitas buruk atau rantai lurus menjadi molekul dengan kualitas yang baik atau rantai bercabang. Contohnya, mengubah struktur N-oktana menjadi isooktana. Nah,
Dalam hal ini, N-oktana merupakan rantai lurus diubah menjadi struktur rantai bercabang iso-oktana, di mana iso-oktana memiliki bilangan oktan yang lebih baik dibandingkan dengan N-oktana. Proses konversi selanjutnya yaitu ada alkilasi dan polimerisasi. Alkilasi adalah proses menambah jumlah atom molekul sehingga dihasilkan molekul panjang. Biasanya menggunakan katalis H2SO4 dan HCl. Sedangkan proses polimerisasi adalah proses menggabungkan molekul-molekul kecil menjadi molekul besar. Contoh dari polimerisasi adalah penggabungan senyawa isobutena dan isobutana menjadi iso-oktana. Nah, ini merupakan senyawa isobutena, terdapat ikatan rangkap dan merupakan senyawa alkena, ditambah dengan isobutana merupakan senyawa alkana dan digabungkan menjadi senyawa iso-oktana. Proses konversi yang selanjutnya yaitu treating. Treating adalah suatu proses pemurnian fraksi minyak bumi dengan cara menghilangkan zat-zat pengotor yang terkandung dalam minyak bumi. Fraksi-fraksi mengandung berbagai pengotor, antara lain yaitu yang pertama ada senyawa organik yang mengandung sulfur, nitrogen, oksigen, air, logam, dan juga terdapat pengotor senyawa anorganik. Proses-proses yang dilakukan pada treating yaitu ada copper sweetening, yaitu proses penghilangan pengotor yang dapat menimbulkan bau tidak sedap. Ada acid treatment, yaitu proses penghilangan lumpur dan perbaikan warna. Ada dewaxing, yaitu proses penghilangan wax atau normal parafin dengan berat molekul yang tinggi dari fraksi minyak pelumas untuk menghasilkan minyak pelumas dengan pour point yang rendah. Selanjutnya ada deasphalting, yaitu proses penghilangan aspal dari fraksi yang digunakan untuk minyak pelumas. Dan ada desulfurizing atau desulfurasi, yaitu proses penghilangan unsur belerang. Nah, yang terakhir dalam proses konversi yaitu ada blending. Blending adalah suatu proses pencampuran bahan aditif ke dalam fraksi yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas produk. Nah, contohnya penambahan aditif seperti etanol dalam bensin. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan bilangan oktan suatu bensin sehingga diperoleh bensin dengan kualitas yang baik. Berikut merupakan tabel yang berisikan fraksi-fraksi hasil dari pengolahan minyak bumi serta jumlah atom karbon, titik didih, dan kegunaannya dalam kehidupan sehari-hari.